Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman semua kembali lagi di video kita kali ini. Masih sama, kita bakal ngomongin sistem operasi waktu nyata. Kali ini kita bakal bahas perancangan sistem bel rumah otomatis. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu. Yang pertama ada Mas Vicky Rilo Pambudi. Halo Mas Vicky. Halo. Oke, selanjutnya ada Mas Syahrul Ramadan. Halo Mas Syahrul. Halo. Oke. Kemudian ada saya sendiri, Rehan Putra Perdana. Lanjut ada Mas Rashid dan Mas Faras. Halo kakak-kakak. Halo. Wih. Ya itu tadi sedikit perkenalan dari anggota kami. Oke langsung aja. Jadi di sini kita akan membahas tentang sistem bel rumah otomatis. Nah jadi sistem ini didesain untuk mempermudah pengunjung yang kesulitan menekan bel rumah konvensional, misalnya anak-anak dan penyandang disabilitas. Sistem ini juga digunakan untuk meminimalisir adanya kontak fisik ketika ada seseorang di depan rumah kita pada jarak tertentu. Apalagi kan sekarang masih dalam pandemi ya, jadi kita meminimalisir hal tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi secara optimal objek secara vertikal dan horizontal di depan pintu agar mengaktifkan bel secara otomatis. Untuk spesifikasi sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama menggunakan board Arduino Uno, kemudian menjalankan RTOS atau Real Time Operation System dengan menggunakan FreeRTOS. Selanjutnya terdapat satu buah sensor ultrasonik dan dua LED sebagai indikator. Kemudian terdapat pula piezoelectric buzzer sebagai alarm peringatan ketika sensor membaca jarak minimum 50 cm. Nah, sistem ini beroperasi dengan mendeteksi keberadaan pengunjung menggunakan sensor ultrasonik. Saat pengunjung berada dalam jangkauan sensor, maka bel akan berbunyi selama 5 detik sebelum memasuki kondisi diam pada 5 detik selanjutnya untuk mengurangi bunyi berulang selama pengunjung memasuki rumah. Kemudian prototipe dari sistem ini diimplementasikan dengan menggunakan software Proteus 8 profesional yang terdiri dari board Arduino Uno, kemudian sensor ultrasonik, piezo buzzer, potensiometer, 3 buah resistor, dan 2 buah LED. Untuk gambaran prototipe bisa kita lihat seperti gambar di bawah ini, kayak gini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Jadi sistem bel rumah otomatis ini diimplementasikan dengan menggunakan FreeRTOS untuk mengatasi masalah touch system yang tidak bisa diatasi oleh microcontroller yang hanya memiliki satu core. FreeRTOS pada sistem ini diimplementasikan dengan menggunakan 6 tags, yaitu yang pertama ada tags HCSR atau sensor ultrasonik. Tags HCSR digunakan untuk mengkuantisasi jarak pantulan sensor menjadi sinyal digital yang kemudian dikelompokkan berdasarkan threshold yang telah ditentukan. Hasil pengelompokan ini akan dikirimkan berupa komen untuk mengontrol piezoelectric buzzer dan LED indikator. Di teks ini juga terdapat fungsi untuk menampilkan hasilnya ke serial monitor. Terus yang kedua itu ada tags based on, itu piezoelectric buzzer. Tags ini terdiri dari kendali on untuk piezoelectric buzzer. Tags ini akan menerima komen dari tags HCSR dan menentukan kapan piezoelectric buzzer akan menyala. Di tags ini juga terdapat fungsi untuk menampilkan hasilnya ke serial monitor. Terus yang ketiga, itu ada tags based off, sama kayak yang based on untuk piezoelectric buzzer, tapi bedanya tags ini terdiri dari kendali off untuk piezoelectric buzzer-nya. Tags ini tuh akan menerima komen dari tags HCSR dan menentukan kapan piezoelectric buzzer akan mati ya, berarti kok kebalikan dari tadi. Di tags ini juga terdapat fungsi untuk menampilkan hasilnya ke serial monitor. Terus yang keempat ada tags yell, itu untuk LED indikator. Tags ini terdiri dari kendali on off untuk LED yellow atau kuning. Tags ini akan menerima komen dari tags HCSR dan menentukan kapan LED akan menyala dan mati. Terus ada yang kelima, ada tags red on.
Itu juga untuk LED indikator. Teks ini terdiri dari kendali on untuk LED red atau merah. Teks ini akan menerima komen dari HCSR dan menentukan kapan LED akan menyala. Terus yang terakhir atau yang keenam ada teks red off atau LED indikator. Itu teks ini terdiri dari kendali off untuk LED red. Teks ini akan menerima komen dari HCSR dan menentukan kapan LED akan mati. Untuk cara kerja sistem akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem yang telah kami buat. Cara kerja dari rancangan sistem bel rumah otomatis yaitu sensor ultrasonik di sini dikontrol menggunakan potensiometer. Nilai dari potensiometer akan mempengaruhi jarak hasil pendeteksian suatu objek. Ketika sensor ultrasonik mendeteksi suatu objek di depannya, dan jika hasil pendeteksian tersebut menunjukkan jarak di atas 50 cm, maka jarak tersebut merupakan jarak yang aman terhadap suatu objek, atau bisa dikatakan tidak ada tamu yang akan datang ke rumah kami, sehingga indikator LED yellow akan menyala dan piezoelectric buzzer tidak akan menyala. Kemudian jika hasil pendeteksian menunjukkan jarak di bawah 50 cm atau ada pergerakan di bawah itu, artinya ada tamu yang datang ke rumah kami, maka jarak tersebut menandakan adanya pengunjung ataupun tamu yang datang di rumah tersebut. Sehingga indikator LED red akan menyala dan LED yellow akan mati. Kemudian piezoelectric buzzer akan hidup untuk memberikan tanda bahwa ada pengunjung yang akan datang ke rumah kami. Kemudian hasil dari pembacaan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama adalah gambar sistem bel rumah otomatis ketika jarak lebih dari 50 cm, maka LED red akan mati dan piezo akan mati juga. Terus selanjutnya ada gambar ketika jarak kurang dari 50 cm, LED merah akan menyala dan piezo akan berbunyi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai source code dari program FreeRTOS kami. Nah, program ini diawali dengan mendefinisikan library dari FreeRTOS-nya itu sendiri yang untuk Arduino. Lalu kita mendefinisikan variabel port chart, kemudian mendeklarasikan beberapa fungsi untuk dieksekusi ketika task dijalankan. Nah, selanjutnya terdapat salah satu fitur RTOS yaitu task handle underscore tag. Fitur tersebut berfungsi untuk mereferensikan setiap task yang telah kita buat. Nah, pada bagian void setupnya itu sendiri dimulai dengan mendeklarasikan pembukaan dari komunikasi serialnya. Setelah itu dibuat beberapa task menggunakan fitur FreeRTOS yaitu xtask create. Nah, fitur tersebut digunakan untuk membuat task yang akan dieksekusi oleh sistem dengan beberapa parameter. Nah, lalu pada bagian void loop-nya itu sendiri, yang pertama ada void task HCSR. Nah, fungsinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu untuk task sensor ultrasonik ya. Nah, pada fungsi ini juga dideklarasikan variabel pin trip dan pin EXO-nya bertipe data integer masing-masing pada pin 9 dan 10 Arduino-nya. Nah, setelah itu pada perulangan for di sini terdapat digital write untuk mencetak nilai pin. Nah, pada perulangan for ini juga terdapat fitur RTOS yang lain yaitu vtask delay. Nah, fitur tersebut membuat suatu task berada pada block state selama tick time tertentu. Nah, fitur ini memungkinkan task dengan prioritas yang lebih tinggi untuk dieksekusi. Setelah itu, dideklarasikan variabel durasinya dan distance-nya yang bertipe data integer untuk menghitung nilai keluaran dari sensor ultrasound-nya itu sendiri. Nah, pada pengkondisian ini, ketika nilai distance atau jarak 50 cm, maka akan mengeksekusi vtask suspend di mana task dari bus task on dan yang
retas on-nya itu akan dihentikan sementara dan akan meresume task dari bus task off dan retas off. Nah, jika tidak memenuhi kondisi tersebut, maka sistem akan menjalankan free task resume pada task bus task on dan retas on. Kemudian melakukan free task suspend pada task bus task off dan retas off. Nah, selanjutnya pada void task bus on itu dideklarasikan variabel pin busnya berupa bertipe data integer ya pada pin 13 Arduino-nya, lalu di-set sebagai output. Nah, pada perulangan for ini akan mencetak nilai high pada pin bus dan mencetak bus on pada serial monitor, serta ada juga free task delay dengan value selama 10 tick time. Nah, lalu pada void task bus off itu dideklarasikan variabel dari pin busnya itu tipe datanya masih sama integer pada pin 13 Arduino, lalu di-set juga sebagai output. Nah, pada perulangan for ini akan mencetak nilai low pada pin bus dan bus off pada serial monitor. Ada juga task delay-nya dengan value-nya masih sama, yaitu 10 tick time. Lalu pada void task yell itu merupakan perulangan untuk menyalakan dan mematikan LED yellow-nya ya, dengan masing-masing memiliki free task delay-nya sebesar 50 tick time. Nah, lalu yang terakhir terdapat void task red on dan void task red off. Nah, void task red on itu sendiri digunakan untuk melakukan perulangan nyala LED dengan free task delay sebesar 50 tick time. Nah, sementara untuk void task red off digunakan untuk melakukan perulangan for untuk mematikan LED dengan free task delay-nya yaitu sebesar 50 tick time. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Vicky, Mas Faras, dan juga Mas Rashid. Selanjutnya agar kita lebih paham, kita akan masuk ke simulasinya. Monggo Mas Syahrul. Oke, bentar. Sebelumnya udah kelihatan belum ini share screen-nya? Kelihatan Mas? Jadi di sini saya akan mensimulasikan rangkaian yang telah kami buat, yaitu perancangan sistem bel rumah otomatis. Di sini bisa kita lihat ada beberapa komponen yang kita gunakan, yaitu board Arduino Uno, sensor ultrasonik, 2 buah LED yaitu LED red dan LED yellow, terus virtual terminal, 3 buah resistor dan buzzer, dan satu lagi tensiometer. Langsung saja kita mulai start. Nah, pas di awal bakal nampilin pada virtual terminal, yaitu jarak dan status dari buzzer on atau off. Di sini bisa kita lihat untuk jarak objek yang dari sensor, yaitu 59 cm. Karena jaraknya lebih dari 50 cm, maka buzzernya akan mati, terus LED red-nya mati. Selanjutnya untuk apabila jarak yang ditangkap sensor kurang dari 50 cm sesuai yang ada di virtual terminal, yaitu 47 cm, maka buzzer akan nyala, terus LED merah akan nyala juga. Lebih kurang seperti itu untuk simulasi dari sistem yang kami buat. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Ramon. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Syahrul. Jadi itu tadi perancangan sistem bel rumah otomatis, di mana ini didesain untuk mempermudah pengunjung yang kesulitan menekan bel rumah secara konvensional
dan juga digunakan untuk meminimalisir adanya kontak fisik sehingga memudahkan kedua belah pihak baik pengunjung maupun yang punya rumah atau tuan rumah. Oke, mungkin dari video kita kali ini itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.